Salam Indonesia, salam Nusantara dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Mantaplah iman kita, mantaplah kasih kita, mantaplah pengharapan kita tentunya dalam Yesus Kristus menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita. Jangan katakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, jangan katakan pula bahwa Yesus itu bukan Juru Selamat. Dia adalah Tuhan, dia adalah Juru Selamat. Sekalipun di luar sana ada banyak orang yang mengatakan bahwa Yesus itu bukan Tuhan, bahwa Yesus bukan Juru Selamat. Tetapi kalau engkau yang percaya, engkau akan diselamatkan. Yesus sudah berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tiada seorang sampai kepada Allah kalau tidak melalui aku. Di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang olehnya kita dapat diselamatkan. Siapa? Sebut saja. Tidak ada yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran terkecuali dia. Karena dia pernah datang dari sana dan telah datang ke bumi ini dan telah kembali dan akan datang lagi kali yang kedua. Haleluya, mantap punya Tuhan Yesus itu. Dan malam ini kiranya kita ringankan hati kita, mungkin setelah kita lelah seharian beraktivitas, beribadah, mungkin di mana kita beribadah, kiranya Tuhan Yesus memberkati firman Allah yang sudah ditanamkan para hamba-hamba Tuhan senantiasa termaterai dalam hidup kita, dan rilekskan hati kita juga ketika malam ini kita mau istirahat, dan sehingga firman itu menolong kita untuk terus bertumbuh di dalam Dia. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Terima kasih, biarlah hati kami berkenan kepadamu sepanjang umur hidup kami. Dalam nama Yesus, amin. Puji nama Tuhan. Saya akan membacakan Ulangan 33 ayat 13 sampai dengan ayat yang ke 16. Demikian bunyi firman Allah tentang Yusuf. Ia berkata, kiranya negeri ini diberkati oleh Tuhan dengan yang terbaik dari langit, dan dengan air embun, dan dengan air samudera raya yang ada di bawah, dengan yang terbaik dari yang dihasilkan matahari, dan yang terbaik dari yang dihasilkan ditumbuhkan bulan, dengan yang terutama dari gunung-gunung yang sejak dahulu, dengan yang terbaik dari bukit-bukit yang berabad-abad, dan dengan yang terbaik dari bumi serta segala isinya, dengan perkenanan Dia yang diam di dalam semak duri. Biarlah itu semuanya turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Haleluya, puji nama Tuhan. Ini spesial Tuhan buat si Yusuf ini. Dari sekian saudara-saudaranya, dari 12 saudara laki-laki dan 1 saudara perempuannya ya. Dan kita tahu mereka ada 13 ya. Jadi kita lihat judul firman Allah. Saya memberikan judul pada firman Allah ini ialah Yusuf orang yang berkenan di hati Tuhan. Ketika kita membaca Yusuf pasal 37 dan seterusnya, kita akan melihat bagaimana Tuhan sangat memperhatikan Yusuf. Orang tuanya juga sangat mengasihi Yusuf, karena memang spesial akrabnya Yusuf ini dengan Tuhan, sehingga membuat hati Tuhan senantiasa jatuh cinta, dan dia juga jatuh cinta kepada Tuhan. Sehingga kita bisa melihat dimanapun, dalam situasi apapun, baik saudara-saudaranya membenci dia dengan caranya yang luar biasa, dia tetap adalah pembela. Sekalipun kadangkala kemalangan itu kita alami, kita jalani dalam hidup ini, bukan berarti Tuhan tidak baik kepada kita. Atau ketika Tuhan tidak menjawab doa kita, bukan berarti Tuhan tidak baik. Karena ketika Tuhan juga tidak menjawab doa kita, itu adalah maksud yang terbaik. Kita lihat bagaimana saudara-saudara Yusuf yang begitu luar biasa, yang punya niat yang jelek. Pada mulanya sebenarnya mereka mau membunuh dia langsung. Tapi kemudian saudaranya si Ruben masukkan aja dia ke sumur, karena ada keinginan untuk menyelamatkan dia. Dan tetapi pada akhirnya mereka, daripada kita bunuh, lebih baiklah kita jual, nanti kita lihat bagaimana mimpinya. Dan semuanya itu kalau dari sisi saudara-saudara Yusuf, maka sudah tamat Yusuf itu. Tapi dari sisi Allah, dari apa yang dirancangkan, dari hal-hal yang jahat yang dirancangkan oleh saudara-saudaranya itu, adalah dengan maksud yang baik. Wow, itu
Jalan Tuhan itu tidak terselami. Itu sebabnya tidak ada seorang pun yang dapat menyelami jalan-jalan Tuhan. Dan jangan jengkali jalan-jalan Tuhan. Dan orang yang berkenan di hadapan Tuhan, yang pertama ia diberkati Tuhan dan dari yang terbaik. Bayangkan, dari yang terbaik, dari hasil gunung, bulan, semua yang terbaik. Luar biasa. Ketika dia bekerja, Tuhan senantiasa membuat dia berhasil. Pekerjaannya senantiasa berhasil. Yang terbaik senantiasa. Ketika dia difitnah, ketika dia dijual kepada Midian, atau kepada orang Ismail itu, dan orang Ismail menjual kepada Potifar, yang terbaik. Dan ketika dia difitnah, itu yang terbaik. Coba nggak difitnah? Mana dia masuk penjara? Mana dia bisa menerjemahkan mimpi juru minuman dan juru roti, di mana juru minuman kembali kepada posisinya sementara juru roti digantung, ya. Bagaimana? Nggak ada itu. Habis ceritanya. Tetapi karena dia ikut dan dia berada di dalam jalur berkat Allah. Dan kalau Anda baca juga di dalam Kejadian, bagaimana dia atau itu Manase dan Efraim itu diberkati, ya. Dalam Kejadian 49 ayat 22-26 itu. Dia, Allah memberkati adiknya lebih daripada kakaknya Manase. Yusuf protes, jangan begitulah ayah, jangan gitu dong, dang ding dong. Ya, kebiasaan orang Israel nggak boleh, yang kakaknya harus ditumpangin tangan kanan, yang adiknya harus tangan kiri. Tapi kali itu beda, tangan kanan di kepalanya dengan menyilang kepada Efraim, tangan kiri kepada Manase, dan itu pada waktu itu dipandang tidak baik. Itu sebabnya si Yusuf sebagai ayah dari Manase dan Efraim itu tidak melihat tidak baik, lalu dia protes kepada ayahnya. Tetapi dia berkata, biar demikian terjadi, karena yang kecil akan menjadi yang lebih besar daripada saudaranya. Jadi orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, atau orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang berkenan itu adalah orang yang mengenal Allah, orang yang mengasihi Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, dan macam-macam. Dan generasinya akan selalu diberkati oleh Tuhan. Kalau kita mau generasi kita diberkati oleh Tuhan, walaupun mungkin kau belum melihat, tapi tetaplah tinggal dalam anugerah Tuhan, tetaplah tinggal dalam perkenanan Tuhan, tetaplah tinggal dalam takut akan Tuhan, dalam kasih, dalam pengenalan akan Tuhan dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Yang kedua kata Tuhan, ia dibuat Tuhan istimewa dari saudara-saudara yang lain. Bayangkan itu. Spesial, ya. Ayahnya juga memperlakukan dia spesial karena budinya jauh lebih baik daripada saudara-saudaranya. Sebenarnya itu, ya, yang membuat orang tuanya. Dan kita juga tahu bagaimana Tuhan menyertai siapa ini? Si Yusuf ini dalam situasi apapun, baik diganti dengan dipaksa atau terpaksa, baik di dalam penjara, dia senantiasa yang selalu menjadi yang terbaik, karena Tuhan senantiasa memberkati dia. Dari firman Allah yang kita baca selalu tadi, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, dan yang terbaik. Di mana saja yang terbaik selalu dia dapat. Haleluya. Biarlah kita orang yang berkenan di hadapan Tuhan seperti Yusuf, supaya kita menikmati selalu yang terbaik dalam kehidupan ini. Yang ketiga, ia dikasihi Tuhan dan dilindungi Tuhan. Ya, jadi dalam segala apapun, bayangkan kalau tidak dikasihi Tuhan dia dan tidak dilindungi Tuhan, dibiarkan aja di dalam sumur, dia akan mati secara perlahan-lahan. Ya. Atau dia masuk penjara, tidak ada peristiwa apa-apa, semuanya akan berakhir juga. Tetapi Tuhan yang mengatur waktu. Kita sebagai orang-orang percaya,
yang berkenan di hadapan Tuhan. Selama kita berkenan di hati Tuhan, Dia akan tunjukkan, Dia akan buktikan perlindungannya, pemeliharaannya bagi setiap orang-orang yang diperkenankan Allah. Dan Allah sangat mengasihi. Dari mana kita tahu bahwa Allah sangat mengasihi? Lihat saja berkat-berkat yang disediakan secara istimewa kepada Dia. Ia dibuat istimewa dari saudara-saudaranya. Ayahnya juga, bahkan ada berkat spesial bagi dia yang disediakan ayahnya. Dan Tuhan itu begitu. Bukan Tuhan tidak adil, bukan. Tapi karena Dia melakukan hal yang diperkenankan oleh Allah, dan Allah berkenan kepada apa yang dilakukannya, itu membuat kadang-kala orang bisa iri, dengki, benci. Ya seperti itu saudara-saudaranya, hanya karena mimpi 11 berkas-berkas mereka sujud. Lalu matahari, bulan, dan bintang sujud. Itu sampai mereka marah, benci sekali. Ya, tetapi itu saking akrabnya dengan Tuhan, saking baiknya dengan Tuhan, dia bisa mendapatkan hal-hal yang rahasia dari Tuhan. Wow. Tentu kita ingin mendapatkan hal-hal yang rahasia dari Tuhan, hal-hal yang luar biasa dari Tuhan. Tetaplah hidup dalam perkenanannya Allah. Bagaimana ketika kita hidup dalam perkenanan Allah? Saya katakan tadi, takut akan Tuhan, cintai Tuhan, cintai firman Allah, kasihi Tuhan. Ya, dengan segenap hati kenali Allahmu yang sangat dahsyat dan luar biasa itu. Dan ketika engkau berkenan di hadapan Allah, engkau akan mendapatkan berkatnya, engkau akan dibuat istimewa dari bangsa-bangsa yang lain, dan atau dari orang-orang percaya yang lain. Dan Tuhan juga akan melindungi dan mengasihi orang-orang yang berkenan kepadanya. Pastikan kita adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Allah, hingga kita bisa menerima yang terbaik dari Tuhan. Mari kita tunduk kepala kita berdoa. Terima kasih Tuhan, kiranya kami mau mendapatkan hal-hal yang Kau berikan kepada kami, adalah orang-orang diberkati, orang-orang yang spesial di hati Tuhan, dan juga Tuhan orang-orang dikasihi Tuhan dan dilindungi oleh Tuhan. Biarkan kami memiliki perkenanan di hati Tuhan, sehingga kami boleh mendapatkan yang terbaik. Terima kasih. Kalau engkau sakit, saya mau berdoa bagi Anda, dan saya akan berdoa langsung kepadamu. Dan Allah tidak pernah mengenal jarak, ruang maupun waktu. Dia saat engkau percaya, kita sepakat untuk berdoa, Tuhan bisa hadir dan menjamah engkau. Apapun sakit penyakit, mari kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, segala sakit penyakit yang mereka derita, tumpangkan tangan atas mereka Bapa di surga. Jamah mereka, sembuhkan mereka, ulurkan tanganmu kepada mereka, di mana saja, baik di rumah sakit, di rumah-rumah, di mana saja. Tuhan yang mendengarkan khotbah ini dan mempercayainya, Tuhan menyembuhkan mereka, Tuhan menolong mereka, dalam nama Yesus. Oleh kuasa-Mu mereka sembuh, oleh bilur-bilur mereka sembuh, dalam nama Yesus Kristus. Kalau engkau sedang mengalami masalah dalam hidup ini, angkat kedua belah tanganmu, dan kita akan berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, engkau melihat tangan-tangan yang diangkat kepada Tuhan. Hamba bermohon kepadamu, genggam tangan mereka dan jangan pernah melepaskan tangan mereka. Tuhan, karena ketika engkau melepaskan tanganmu dari kami, kami akan rentan jatuh Bapa di surga. Dan itu sebabnya hamba bermohon kepadamu, Tuhan menolong mereka dan memberkati mereka. Tanganmu tetap menggenggam mereka, menuntun mereka, sampai mereka mendapatkan sesuatu yang terbaik dari Tuhan. Dan terus engkau menjagai mereka. Terima kasih Bapa di surga buat segala kebaikan, pertolonganmu dalam hidup mereka. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Mantap, mantap, mantap.